Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ya, selamat sore penonton dan selamat berbahagia pembawa acara kita. Di sini izinkan saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Rafi Ardauri dengan NIM 2444070. Di sini saya akan membagikan tema pembawa acara, yaitu evaluasi perangkat lunak. Pada kesempatan hari ini, di mana sang pembawa acara kita yang bernama Dr. Profesor Nanda Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Bapak Haji Profesor Muhammad Rafi Aldauri ya, atas penyambutan yang sangat meriah. Terima kasih loh Pak. Terima kasih juga buat teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudari yang sudah hadir pada hari ini. Izinkan saya hari ini ingin menjelaskan materi tentang evolusi perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan dalam dunia digital yang dinamis. Perangkat lunak yang tidak berevolusi akan cenderung menjadi usang dan tidak berguna seiring berjalannya waktu. Sekarang saya akan menjelaskan dengan definisi dan konsep dasar dari evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak adalah proses perubahan berkelanjutan pada sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru dan memperbaiki kekurangan yang ada. Sebentar ya. Oke. Evolusi perangkat lunak didefinisikan sebagai proses perubahan berkelanjutan pada sistem perangkat lunak untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan efisiensi. Salah satu fondasi dalam bidang ini adalah hukum Lehman. Hukum Lehman yang terdiri dari 8 hukum yang menjelaskan pola perubahan pada sistem perangkat lunak besar. Hukum ini menekankan bahwa sistem akan semakin kompleks seiring pertumbuhannya, kecuali ada upaya sadar untuk mengurangi kompleksitas tersebut. Ini adalah gambaran kecil dari pengertian evolusi perangkat lunak. Sekarang saya akan membicarakan tentang faktor pendorong evolusi. Yang pertama ada perubahan kebutuhan pengguna. Perubahan kebutuhan pengguna yang berkembang mendorong evolusi software untuk menyediakan fitur baru dan memperbaiki kekurangan pada versi sebelumnya. Kebutuhan ini biasanya diperlukan untuk bisnis atau preferensi pengguna yang menuntut fitur-fitur baru. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Kemajuan hardware, bahasa pemrograman, dan infrastruktur teknologi memungkinkan software untuk berkembang dengan kapabilitas yang lebih canggih.
Muncul hardware baru, sistem operasi yang lebih canggih, serta bahasa pemrograman lebih efisien, memaksa perangkat lunak lama untuk beradaptasi. Sehingga banyak hardware ataupun perangkat yang lebih lama cenderung tidak dapat bekerja sebaik perangkat yang baru. Ketiga, ada persaingan pasar. Kompetisi antar pengembang software mendorong inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan relevansi dan keunggulan kompetitif di pasar. Inovasi ini diperlukan agar produk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Jadi percuma jika sebuah merek yang cukup mahal tetapi menggunakan software yang lama. Kalau diandaikan iPhone 17 pakai software iPhone 5, tidak akan berguna di pasar kecuali memang semuanya baru dan relevan. Yang keempat, ada keamanan dan privasi. Ancaman keamanan yang terus berkembang memaksa software untuk berevolusi dengan mekanisme perlindungan yang lebih kuat dengan cara perbaikan bug dan keamanan secara berkala. Penemuan kerentanan keamanan atau kesalahan logika dalam kode memerlukan pembaruan rutin. Jadi sebisa mungkin beberapa bulan sekali harus diperiksa apakah ada virus atau ada kesalahan pengkodean di dalam sebuah software tersebut. Oke, kita lanjut ke model-model proses evolusi. Berapa model yang mengarahkan bagaimana proses perubahan dilakukan, di antaranya ada. Ya. Pertama ada waterfall, selalu ada waterfall. Model ini berurutan dengan tahapan sekuensial. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ketika ada 12 tahap, harus dilakukan dari 1 ke 2 hingga seterusnya. Tidak boleh lompat dari 1 ke 4, lalu ke 2, lalu ke 7. Tidak bisa. Yang kedua ada model spiral. Model ini menitik beratkan pada analisis resiko melalui iterasi. Pendekatan iteratif yang menggabungkan analisis resiko, proses berulang dengan evaluasi di setiap putaran untuk menyempurnakan berkelanjutan. Yang ketiga ada model incremental. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan penambahan fitur per bagian. Dengan menambahkan fitur secara progresif, memungkinkan rilis parsial dan umpan balik pengguna lebih awal. Jadi model ini lebih bagus atau lebih dianjurkan untuk pengembangan sebuah software. Yang keempat ada model evolusi Lehman. Delapan hukum evolusi software yang menjelaskan perubahan berkelanjutan, kompleksitas meningkat, dan kebutuhan adaptasi sistem seiring waktu. Oke, selanjutnya kita ada manajemen evolusi perangkat lunak. Manajemen dan pemeliharaan atau kita sebut dengan maintenance adalah bagian krusial dari evolusi. Secara umum, dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada korektif,
memperbaiki kesalahan yang ditemukan saat sistem berjalan. Yang kedua ada adaptif. Adaptif menyesuaikan perangkat lunak dengan lingkungan baru. Yang ketiga ada perfektif, yaitu meningkatkan kinerja atau menambah fungsionalitas atas permintaan pengguna. Yang keempat ada preventif, yaitu membersihkan struktur internal sistem untuk mencegah masalah di masa depan. Adapun pertama ada definisi pemeliharaan perangkat lunak, ada jenis-jenis pemeliharaan, kita harus memilih, ada strategi perbaikan efektif dan tantangan dalam pemeliharaan. Setelah melakukan pemeliharaan, kita harus menganalisis dampak perubahan. Impact atau dampak perubahan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas selama evolusi. Pengembang biasanya menggunakan dua teknik utama. Yang pertama itu analisis dampak perubahan dan refaktorisasi kode. Nah, analisis dampak perubahan yang pertama adalah kita harus mengkonsepkan analisis dampak perubahan, mengidentifikasi konsekuensi potensial dari modifikasi perangkat lunak terhadap komponen sistem dan fungsionalitasnya. Yang kedua, kita harus mengikuti berbagai teknik analisis dampak mencakup pelacakan dependensi, analisis kode statis, dan matriks keterhubungan untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh. Yang ketiga, kita harus menganalisis, mengurangi dampak, resiko regresi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas perubahan dalam evolusi perangkat lunak. Analisis dampak perubahan juga kita harus mengidentifikasi bagian mana saja dari sistem yang akan terpengaruh jika suatu fungsi diubah. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya bug baru atau regresi. Yang kedua ada refaktorisasi kode. Refaktorisasi kode adalah proses mengubah struktur internal kode tanpa mengubah fungsi eksternalnya untuk meningkatkan kualitas dan maintainability perangkat lunak. Manfaat dari refaktorisasi ini adalah meningkatkan keterbacaan kode, mengurangi kompleksitas, dan memudahkan pemeliharaan, dan mempercepat pengembangan fitur dalam evolusi software. Dalam refaktorisasi kode juga memiliki beberapa teknik. Salah duanya adalah teknik extract method, memisahkan bagian kode menjadi metode terpisah untuk meningkatkan keterbacaan dan memungkinkan penggunaan ulang fungsi dalam berbagai konteks. Lalu ada teknik rename, yaitu mengubah nama variabel, metode, atau kelas menjadi lebih deskriptif untuk meningkatkan pemahaman kode tanpa mengubah fungsionalitasnya. Jadi, secara singkatnya, extract method adalah memecah kode yang terlalu panjang menjadi fungsi kecil agar mudah dibaca. Lalu teknik rename itu memberikan nama yang lebih jelas pada variabel atau fungsi agar maksud kode mudah dipahami oleh pengembang lain. Jadi bukan kita saja yang mengerti, tapi orang lain juga bisa mengerti dan mengembangkan lebih lanjut.
Eh, Adapun tujuan lain adalah software evolution adalah bagian yang sangat penting dalam software engineering serta menggambarkan berbagai tantangan dalam memelihara sejumlah besar sistem perangkat lunak yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Setelah kita mempelajari ini, kita akan memahami bahwa sistem perangkat lunak harus beradaptasi dan berevolusi agar tetap bermanfaat, dan bahwa perubahan serta evolusi perangkat lunak seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari software engineering. Sistem perangkat lunak berskala besar biasanya memiliki masa pakai yang panjang. Sebagai contoh, sistem militer atau sistem infrastruktur seperti pengendalian lalu lintas udara, terus ada bisnis yang lebih dari 10 tahun. Software juga membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga sebuah perusahaan harus menggunakan sistem perangkat lunaknya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali nilai investasinya. Misalkan kita bilang Microsoft Word yang sudah ada pada tahun 1983, sehingga perangkat lunak tersebut telah ada lebih dari 30 tahun sampai sekarang. Selama masa pakainya, sistem perangkat lunak operasional harus mengalami perubahan agar tetap bermanfaat. Perubahan bisnis dan perubahan harapan pengguna menghasilkan requirements baru bagi perangkat lunak. Jadi kesimpulannya adalah evolusi perangkat lunak adalah perjalanan transformasi yang tidak pernah berhenti. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik dan teknik refaktorisasi yang tepat, sebuah sistem digital dapat terus memberikan nilai bagi penggunanya dalam jangka waktu yang lama, meskipun tantangan teknologi terus berubah. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Haji Dauri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembawa acara kita, Bang Nanda, yang telah menyempatkan hari ini untuk bisa webinar bersama kita semua. Jadi untuk sesi pertanyaan jawab nanti akan kita mulai sebentar lagi. Jadi apakah hari ini ada pemirsa-pemirsa yang ingin menanyakan soal tentang evolusi perangkat lunak? Kepada Anda semua kami persilahkan. Saya ingin bertanya, apa jadi skenario dengan ini 234452. Pertanyaan, tiga tingkat tinggi. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Junaidi Sunaryo yang telah memberikan pertanyaan kepada sang pembawa acara hari ini. Ya, kita berikan waktu sejenak kepada sang pembawa acara hari ini.
Terima kasih sudah menunggu. Untuk pertanyaan Junedi tadi, jelaskan perkembangan perangkat lunak dari bahasa mesin hingga bahasa tingkat tinggi, serta dampaknya bagi programmer. Oke, jawabannya ternyata singkat saja. Perangkat lunak awal dikembangkan menggunakan bahasa mesin yang sulit dipahami manusia. Kemudian berkembang bahasa assembly yang lebih mudah dibaca. Lalu muncul bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C, bahasa Java, dan sekarang ada bahasa Python yang notabene bahasanya lebih sederhana lagi dan efisien. Dampaknya programmer dapat mengembangkan aplikasi lebih cepat, lebih kompleks, dan lebih mudah dipelihara. Eh, Sedikit tambahan mungkin sekarang udah banyak berkembang AI yang dapat membuat sebuah kode dalam waktu super singkat. Hanya saja kita harus mengatur prompt agar sesuai dengan yang kita mau. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada semua para penonton ataupun para pendengar yang setia, yang insya Allah masuk surga yang udah dengar. Ya, cukup sekian hasil dari persentase kami. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.